Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bima min ni'mah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang begitu banyak memberikan limpahan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir kembali, yaitu menuntut ilmu, yang mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyempurnakan kekurangan kesempurnaan dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala, ilmu yang dapat menguatkan akidah, keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertambah-tambah kecintaan kita kepada ahlul baitnya Nabi, dzurriyyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga hadirnya kita ke tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita, Allah ampuni dosa sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, serta orang-orang yang telah berbuat dolim kepada kita, sehingga pada akhirnya tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali Allah telah mengampuni atas dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu depan kita akan senantiasa memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita banyak mempersiapkan diri untuk menyiapkan hari kegembiraan kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, jangan di saat-saat kita memperingati hari-hari besar Islam saja kita semangat untuk hadir di mana majlis taklim, tapi yang terpenting setelah peringatan itu kita harus tetap istiqomah hadir kemana majlis ilmu, hadir di mana majlis-majlis yang di dalamnya diisi dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu daripada yang berkaitan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman penuh dengan fitnah. Di sana sini banyak banget fitnah. Belum lagi perkara masalah nasab, yang kalau kita kurang daripada membentengi akidah keimanan kita, keyakinan kita akan sesuatu yang diajarkan oleh guru kita, maka gampang banget kita bakal terkecoh, terbawa oleh fitnah itu sendiri, sehingga pada akhirnya kita semakin jauh daripada dzurriyyah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayatalihimullahu bisalasi baniyatin. Akan datang kepada umatku, sayati ala ummati, akan datang suatu masa, suatu zaman atas umatku itu
yaitu pada umat itu ya firruna minal ulama wal fuqaha. Umatku itu telah jauh lari daripada para ulama wal fuqaha. Ulama, ada ulama ahli fatwa yaitu fuqaha. Ada ulama yang mengerti akan zat Allah yaitu para hukama. Maka kata Nabi, akan datang satu zaman atas umatku yang umatku itu jauh atau lari daripada para ulama. Artinya apa? Jauh daripada majlis-majlis ilmu. Karena apa dia jauh daripada majlis ilmu? Karena disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Disadari atau enggak, ya kita akuin aja udah. Emang terkadang kesibukan dunia ini melalaikan. Maka hadir ke majlis taklim itu mengingatkan. Maka jangan merasa tersinggung, jangan merasa terpukul tatkala kita hadir di satu majlis ilmu, terus rasa kita ini ngena banget ini sama gua. Kan begitu ya? Nah, bukan emang kita adanya demikian. Nah, kita perbaiki dari hari ke hari supaya kita ini nggak termasuk orang yang lari daripada ulama. Jaga, pelihara. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikategorikan jauh daripada majlis ilmu. Usahain kalau nggak bisa hadir ke majlis taklim 2 kali dalam seminggu, usahain hadir ke majlis taklim 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, nggak bisa 3 minggu sekali, nggak bisa 1 bulan sekali, enggak, udah lewat dah. Dicatat tuh lo orang-orang yang nggak senang sama majlis taklim. Majlis taklim di mana-mana banyak, tapi kok kita nggak pernah ada di dalamnya ya. Nah, kita mikir tuh. Kita mikir ya Allah. Majlis taklim di mana ada, kok saya nggak ada di situ ya? Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu berjalan atau menemui satu majlis ilmu atau majlis zikir, maka mampir sejenak, ikut di pengajian itu atau di majlis zikir itu. Artinya apa? Suatu waktu ada 2 majlis, ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Mana yang lebih penting? Majlis ilmu. Berarti ilmu di atas segala-galanya. Zikir memerlukan ilmu. Orang berzikir aja tanpa ilmu ngawur kan, nggak tahu kemana arahnya zikir itu. Karena zikir itu ada tuntunannya, nggak cuma sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau kita baca sholawat yang lain tanpa ada hadirnya hati. Dan maka yang bisa menghadirkan hati itu adalah bimbingan daripada ilmu. Nah, kalau ada 2 majlis, ini majlis zikir, ini majlis ilmu. Majlis ilmu yang harus kita pilih. Paham ya? Jangan sampai dalam 1 bulan sekali kita nggak hadir ke majlis taklim. Kemarin waktu ada Habib Syekh, Habib jelaskan, alaikum bimudalasatil ulama'i wastimai kalamil hukam. Wajib atau seyogianya, sepantasnya, mesti kepada kalian apa? Bimu
jalasatil ulama'i, yaitu senantiasa duduk bareng nyampur sama para ulama. Di mana? Ya di majlis ilmu. Wastimai kalamil hukama, dan dengerin nasihat-nasihat daripada ahli hikmah, yaitu ahli nasihat. Bil ilmi nafi, yaitu nasihat ilmu yang bermanfaat. Fa inna Allaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matori. Allah itu menghidupkan hati yang keras, melunakkan hati yang keras, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya-cahaya hikmah yang dinasihati daripada guru-guru kita tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau kita di rumah pikiran sumpah, galau, nggak karu-karuan, banyak urusan, yang ini belum kelar, udah ada lagi, oh banyak masalah. Datang ke majelis taklim, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tenang hidup. Kerjaan lagi begini sepi, orderan apa segala macam. Allah lagi sayang sama kita tuh. Dulu lu rajin banget ngaji dulu lu rajin banget kan? Ini apa? Udah sebulan lebih lu gak lagi ngaji. Kita kalau sama Allah dikasih nih. Usaha begini, usaha begitu, kerjaan begini, kerjaan begitu, ada aja. Itu Allah sayang sama kita. Coba lu datang ke majelis taklim dah. Allah akan berikan ketenangan kepada kita dengan nasihat-nasihat agama yang dapat daripada guru kita. Rasa kita iya. Besok ngaji lagi, besok ngaji lagi, besok ngaji lagi. Insya Allah nanti saatnya kita ngaji, segala urusan hari Jumat itu dikelarin sama Allah. Sehingga jam 4, jam 5 udah selesai kerjaan, kita pulang kan. Yang penting ada niat. Kalau ada catatan-catatan kerjaan jangan digampangin itu di hari Jumat tuh. Jangan antar dasaran masih pagi, masih siang, kita jadi kepepet sama waktu sama kerjaan yang lain sehingga kita melalaikan waktu ngaji. Nah, jadi Allah akan menghidupkan hati yang keras, melunakkan hati yang keras, yaitu dengan nasihat-nasihat daripada para ulama. Karena yuhil ardal maitana, kayak seperti Allah memberikan kesuburan atas bumi yang tandus bima'il matori, dengan turunnya air hujan. Ya, yakin nih. Ya, yakin. Satu tuh, orang yang datang ke majelis taklim akan diberikan cahaya dalam hatinya. Nah, kalau yang gak datang, di sini kata Nabi, ya biruna minal ulama wal fuqaha fayat alihumullahu bisarasi baliyah. Yang enggak mau datang ke majelis taklim akan diberikan 3 macam bahaya atau bencana atau baliyah, yaitu macam-macam permasalahan. Ulaha yang pertama, ini orang yang malas ngaji nih yang pertama. Ya Allah al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usahanya. Usaha apa aja? Ada dagang, ada kerja macam-macam. Ada kantoran, ada online, ada macam-macam kerjaan. Itu namanya usaha. Allah angkat keberkahan. Artinya Allah angkat keberkahan ini, yaitu nggak ada cukupnya gitu.
nggak kerja dari lulus SMA sampai gini hari, nggak ada bolehannya, nggak ada kejadiannya. Nah itu namanya tuh diangkat keberkahannya. Tapi kalau kita sering ngaji, sedikit tapi cukup gitu, sedikit tapi cukup, ya, nggak merasa puyeng, ya. Maka Abi bilang aja nih, Abi nasihatin, jangan suka bingung dengan perkara yang sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala daripada urusan rezeki. Ya, jangan bingung sama urusan rezeki. Urusan rezeki itu urusan Allah. Jangan bingung, jangan. Awas. Ini lantaran di PHK atau gimana, bingung kan gimana urusan ini urusan itu. Kecil itu kecil. Asal kita takwa juga kan Allah kasih jalan keluar. Yang penting jangan tinggal ngaji. Mau ngaji di Jalsatul Mustofa, di Al-Munawwarah silakan. Ya, silakan. Jangan sampai tinggal ngaji. Tuh satu. Orang yang enggak mau hadir ke majlis ulama, majlis taklim, Allah angkat keberkahan dari urusan rezekinya daripada usahanya. Wasaniyatu yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Allah akan utus kepadanya yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Yang zalim itu yang tidak memikirkan atas yang dipimpin. Kalau dia seorang RT, ya tingkat RT, RW ya tingkat RW, lurah ya tingkat lurah, wali kota, gubernur sampai kepada presiden. Maka jangan salahkan keadaan bangsa zaman sekarang yang udah sumrawutnya Masya Allah. Wah macam-macam nih, apalagi mau penutupan masa jabatan Bapak Jokowi nih. Wah permasalahan banyak, ini itu, wah macam-macam lah. Kita mengetahui arti ke sono ya. Jadi lantaran kita mungkin rakyatnya jauh daripada ulama, jauh daripada majlis taklim. Kuncinya suatu negara mendapatkan keberkahan daripada negara itu sendiri adalah takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah rakyatnya nggak pada beriman, nggak pada takwa, maka akan diambil tuh, dicabut keberkahan daripada bangsa itu sendiri. Ini udah rame nih fitnah-fitnah, macam pengalihan isu. Ya, ada masalah yang sangat besar diisukan, dialihkan dengan isu-isu macam-macam supaya yang ini tertutup. Masalah ini yang sangat besar tertutup. Ya, masalah korupsi 300 triliun tertutup sama masalah yang baru dimunculin. Ada lagi nih kasus pupuk apa? Ya, belum macam-macam nih. Ya, nah itu tuh akibat kita jauh daripada ulama. Allah akan putus daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar daripada dunia atau mati bighairi iman, dengan tidak membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka siapa yang rajin ngaji, artinya kebalikannya. Kalau enggak rajin ngaji, Allah angkat keberkahan daripada usahanya. Kalau rajin ngaji, akan Allah tambah-tambah keberkahan usahanya.
Kebalikannya juga. Siapa yang rajin ngaji, Allah akan berikan pemimpin yang soleh, yang takwa. Kalau rajin ngaji, dia bakal meninggal dalam keadaan husnul